Halo Putri, kita bisa ketemuan? Ada yang Oma mau bahas sama kamu. Oma mau bahas apa ya sama aku? Oma mau bahas soal rencana pernikahan kamu dengan Pangeran. Oma rasa ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita lebih serius lagi mempersiapkannya. Kenapa dadakan kayak gini ya, Oma? Semua ini nggak mendadak. Pertunangan kamu dengan Pangeran kan sudah berlangsung lama, jadi wajar kalau sekarang ini adalah waktu yang paling tepat untuk kita lebih serius lagi mempersiapkan semuanya. Malahan menurut Oma, alangkah baiknya Pangeran dan juga kamu menentukan tanggal pernikahannya. Kenapa tiba-tiba Oma jadi bahas soal rencana pernikahan aku sama Pangeran? Putri, kamu kok diam aja? Kamu mau kan ketemuan sama Oma? Iya, Oma. Besok pagi. Oma tunggu kamu di kantor, ya? Sekalian Oma juga mau bikin janji sama wedding organizer-nya. Nah, sebelumnya nanti Oma akan kirimkan beberapa konsep pernikahannya. Jadi kamu bisa lihat-lihat dulu. Pokoknya WO ini dia adalah WO yang terbaik di Jakarta. Iya, Oma. Oma senang sekali bisa terlibat ngurusin pernikahan kamu dengan Pangeran. Karena Pangeran itu kan satu-satunya cucu Oma. Makasih ya, Oma. Besok kita bicara lagi ya, Put. Sekarang Oma tutup dulu teleponnya. Bye. Saya sudah mengikuti arahan Maura untuk mendukung pernikahan Pangeran dan Putri. Semoga apa yang saya lakukan ini adalah solusi terbaik untuk masalah saya. Menurut kamu aneh gak sih? Kalau Oma tiba-tiba minta kita cepet-cepet menikah. Padahal kan sebelumnya Oma gak restuin kita. Ya menurut saya sih nggak ada yang aneh sayang. Bisa aja kan sekarang Oma udah membuka pintu hati dia. Lagian juga selama ini kan saya selalu bilang sama Oma, kalau saya cuma mau nikah sama kamu doang. Mungkin karena itu Oma akhirnya jadi sadar dan Oma berubah. Ya aku tuh tahu niat baik kamu, tapi nggak usah kayak gitu juga kali caranya. Oke, kamu tuh yang bikin, jadi aku tuh insecure tau gak sih, jadi nggak percaya diri juga. Ya gimana sih suami? Maksud aku itu baik, tahu nggak? Lagian kalau aku tanya sama kamu juga ntar kamu nggak bakal ngizinin aku. Ya iyalah nggak bakal aku izinin, ngapain juga aku ngizinin kamu. Ya, niat aku juga baik kok sama kamu suami. Tak, ada apa ini? Nggak ada apa-apa. Dia enak banget ngomong nggak apa-apa. Istri, bagi aku ini semua tuh ada apa-apanya. Suami kamu kok ngomong gitu sih di depan Putri sama Pangeran? Kalau masalah kita berdua aja, nggak usah libatin mereka lah. Ya makanya jangan bikin masalah. Siapa juga yang bikin masalah? Orang niatan aku juga baik kok suami buat kamu. Ya tapi kelakuan kamu ini di luar batas, tau gak sih? Kamu tuh cukup doain aku yang terbaik aja, udah cukup. Doain, niatan aku baik. Nggak ada Berdoa baik-baiknya. niatan aku juga. Nggak ada cuma. Udah. Udah tenang ya. Kita juga nggak usah berantem terus, ini kan di kantor. Putri sama Pangeran kalau mau cabut nggak apa-apa. Tenang aja, nggak usah dipikirin. Biar mereka berdua ini menjadi urusan gua, ya. Iya, tapi masalah ini tuh ada apa, Gi? Ya biasalah, namanya juga dalam hubungan suami istri, dalam keluarga itu pasti ada gejolak-gejolak, ada masalah-masalah kecil, percikan-percikan itu wajar. Tapi nggak apa-apa, biar gue yang nanganin, ya. Ini efek kalau ya suaminya keras kepala, istrinya juga susah dibilangin, nggak ada yang mau ngalah, jadi ya begitu. Ya udah sayang ya. Sayang,
Kenapa sayang? Kita balik lagi nggak ya? Soalnya aku khawatir sama Atta Citra. Kayaknya mereka tuh berantem karena salah paham deh. Iya, tapi kan ada Gio yang nengahin mereka. Kayaknya nggak apa-apa deh. Iya sih, tapi... Tadi kamu bilang katanya mau ke kedai Tristan. Gimana kalau kita berangkat sekarang? Yuk. Sayang. Kok malah kabur? Ya aku khawatir aja sama mereka berdua. Sayang, percaya sama saya. Mereka nggak apa-apa kok. Lagian ada Gio yang nengahin. Udah deh, mendingan sekarang kita ke kedai Tristan ya. Oke? Udah nggak apa-apa, yuk. Makasih ya, Pak. Mel? Kamu habis dari mana? Kok kamu diem aja sih? Kamu habis dari mana, Mel? Ibu yang nyuruh Mel keluar. Emangnya Tante nyuruh Mel kemana? Ibu nyuruh Mel untuk ke apotik. Emang ada masalah, Ki? Enggak, Tante, tadi saya nanya Mel tapi Mel diem aja. Saya cuma khawatir Mel pergi malam-malam sendirian. Sumpah demi apa? Hidup gue jadi nggak tenang gini gara-gara Rizky. I'm afraid of him. Gue takut kalau Rizky macem-macemin perusahaan Daddy. Untung ibu keluar di saat yang tepat dan nyelamatin gue. Sebenarnya kamu kesini tuh mau nemuin Mel atau mau jengukin Om Ki? Saya mau jenguk Om Raymond. Ya udah, silakan masuk. Makasih, Tante. Saya ambil kunci dulu. Ayo masuk. Iya Bu, makasih ya. Aku sering marah ke ibu, tapi ibu tetap aja mau bantuin aku. Ayo masuk, Mel. Saya yakin Om Raymond bisa bertahan. Dan Om Raymond bisa sembuh seperti sebelumnya. Masalah perusahaan Om Raymond nggak usah khawatir. Karena saya sudah handle semuanya. Sumber masalah sudah bisa saya atasin, Om. Semuanya berjalan dengan baik. Dan saya juga sudah menyiapkan antisipasinya. Aku tahu apa maksud Rizky ngomong gitu. Pasti dia sengaja nyindir aku sama Tristan. Aku nggak bisa di situasi kayak gini terus. Pertunangan saya dengan Mel akan berjalan sesuai rencana, Om. Saya nggak mau menundanya lebih lama lagi, Om. Semakin cepat saya tunangan sama Mel, saya bisa semakin dekat dan bisa membantu Mel. Serta Tante Nawang merawat Om Raymond. Masalah konsep nanti saya bahas sama Mel. Masalah baru selalu saja muncul, seolah nggak pernah ada habisnya. Thanks for coming ya.
Lo beneran udah gak apa-apa setelah kecelakaan itu, Tan? Oh. Iya, gue udah gak apa-apa sih. Tadi emang dokter gue juga bilang gue udah boleh pulang. Karena emang untungnya lukanya gak terlalu parah. Tapi lo beneran gak apa-apa, Tan? Apa lo punya masalah baru? Karena kayaknya lo kelihatan gelisah banget. Sekarang masalahnya makin sulit, Ran. Soal apa? Soal Rizky. Rizky yang selalu neken Mel. Maksudnya gimana? Oke, gue akan jelasin semuanya ke kalian. Kalian inget kan? Kalian tahu kalau Rizky baru aja pegang surat kuasa atas perusahaannya Om Raymond. Nah sekarang Rizky semenjak dia pegang surat kuasa itu, dia semakin semena-mena sama Mel. Dia neken Mel. Apa lo udah coba ngomong baik-baik sama Rizky? Udah Ran, gue ngomong baik-baik udah. Gue samperin ke kantornya tadi juga udah. Dan lu tahu, dia tadi terang-terangan jelas-jelas ngancem gue. Kalau gue deket sama Mel, dia akan ngelakuin sesuatu sama Mel. Jadi, ya sekarang situasi di perusahaannya Om Raymond itu semua bergantung sama sikapnya Mel ke Rizky. Ki, kamu kenapa sih harus bahas soal tunangan di depan Dedi? Udah gitu kamu udah atur konsepnya lagi tanpa sepengetahuan aku. Saya harus ngambil keputusan, Mel. Harusnya kamu juga udah tahu soal ini. Saya udah kirimin email ke kamu tentang konsep pertunangan kita. Kamu bisa baca dan kalau misalkan ada yang kurang, kamu bisa revisi. Tapi kamu nggak baca kan? Aku harus bisa nahan emosi. Karena aku nggak pengen diancam Rizky masalah perusahaan. Kita tunggu aja ya sampai Dedi pulih. Saya rasa kamu tahu alasan saya, Mel. Saya sudah bicara langsung di depan Om Raymond. Itu alasan kenapa saya nggak mau menunda-nunda pertunangan kita lagi. Iya tapi Ki... Mel, saya yakin Om Raymond pasti setuju. Karena dari awal saya udah bilang langsung di depan Om Raymond. Dan kamu pun setuju. Jadi saya nggak mau menunda lagi niat baik saya. Kita juga nggak tahu kan sampai kapan Om Raymond bisa sadar dari komanya. Aku harus apa? Kalau aku marah dan nolak Rizky pasti semuanya makin bermasalah. Ya walaupun kita tunangan, aku tetap maunya ada Dedi, Ki. Gimana caranya, Mel? Om Raymond itu masih koma. Ya, I don't know. Pokoknya aku tetap mau sama Dedi. Aku mau Dedi di sebelah aku. Aku nggak bisa lewatin semua ini tanpa Dedi. Oke, saya bakal atur semuanya. Gimana pun caranya, Om Raymond harus tetap ada di acara pertunangan kita. Walaupun Om Raymond masih koma. Ya? Oh gosh, Rizky tetap juga maksain tunangan. Rizky, Tante bisa bicara sama kamu. Bisa, Tante. Mel, Ibu minta tolong kamu jagain dulu Dedi ya. Ayo Rizky.